Lalu bagaimana proses pemulangan jenazah WNI korban penembakan di Amerika Serikat, Novita Kurnia Putri? Kita tanyakan ke Konsul Jenderal Indonesia di Houston, Texas, Andre Omar Siregar. Apa kabar? Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Houston. Selamat pagi, alhamdulillah semoga sehat semua, Ibu juga. Terima kasih. Dan tentu pertama-tama kami sangat berbelasungkawa atas meninggalnya Novita Kurnia Putri. Tadi kami bertemu dengan Ibu Menlu, Ibu Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan mengatakan bahwa saat ini proses pemulangan sedang dilakukan. Sudah ada waktunya Pak Andre, kapan jenazah Novita bisa dipulangkan ke tanah air? Jadi yang pasti kami seperti Ibu Menlu sampaikan, dari hari pertama sudah langsung keras dengan suaminya dan dengan keluarganya juga kita kontak ke Semarang. Memang ini kan terlibat dalam suatu tindakan kriminal oleh kedua anak muda tersebut ya. Jadi memang ada proses yang perlu disahkan dan bahkan belum ditetapkan gitu keputusan oleh Bexar, BR, Police County karena banyak sekali faktor-faktor, ada gang war dan juga ada tembak menembak dan juga tapi yang pasti seperti saya laporkan ke Bu Menlu sudah saya bicarakan dengan Secretary of State dan pada akhirnya juga perkara death certificate maupun surat-surat deklarasi dengan rumah duka terus kita terapkan. Kalau tidak dikawal oleh KJRI ataupun ada intervensi juga tentu ini tidak sebentar ya. Tapi insya Allah in a week or two ada kabar gembira dan kita tentu ingin agar Pak jenazah bisa bergerak. Tapi yang paling kita rasakan adalah the deep loss of suaminya ya, orang Amerika Serikat Brazil. Ya tentu keluarga akan sangat berduka, kerabat juga sangat berduka atas kepulangan Novita. Lalu sejauh ini yang sudah dilakukan tadi kita berharap Pak Andre juga sudah berupaya tadi untuk memulangkan jenazah Novita ke Indonesia secepat mungkin. Apa saja kendalanya? Apakah ada kendala sejauh ini? Sebenarnya bukan kendala Bu ya, baru pas jam segini udah 1 minggu ya, dan memang standar yang dibutuhkan kan sertifikat kematian, burial transmit permit, embalming certificate, dan certificate of free contagious disease. Jadi memang kebetulan juga lagi long weekend di Amerika kan Columbus Day. Tapi still kita berupaya terus dan di tingkat pemerintah Texas mereka sangat dekat dengan Indonesia, mereka melakukan sebaik-baiknya secepat-cepatnya. Jadi lebih ke proses administrasi begitu ya Pak Andre yang ditunggu saat ini. Iya. Ya. Izinkan kami bertanya juga, apa yang sebenarnya terjadi pada Novita, kronologinya seperti apa? Kalau dari informasi otoritas terkait, apa benar Novita ini jadi korban salah sasaran? Jadi memang kisahnya cukup tragis ya, dan kita berdoa kepada Novita sebagai muslimah karena memang dia memang kerja di saat dia dan suaminya baru tiba di Amerika. Mereka sebelumnya dinas di Jerman dan tiba di Amerika mereka itu juga sambil kerja punya rumah bikin Airbnb dan ini kan masih pasca COVID ya, jadi baru mulai terbuka ini. San Antonio kan kota wisata Texas, tapi di perbatasan dengan Meksiko. Jadi ya meskipun itu cukup aman, tapi kalau sudah ada gang war seperti ini ya tidak bisa terhindari. Tapi memang COVID ini membuat banyak anak-anak muda tuh banyak yang stres. Jadi kalau dilihat Amerika itu banyak kasus anak muda nembak anak muda. Nah disitulah si Novi yang baru katanya kata suaminya baru mereka berdua nonton TV bersama terus turun untuk cek lagi, cek di komputer dan cek kliennya, tiba-tiba rumahnya salah sasaran. Udah ditembak 100 peluru dan dia kena. Dan sama yang sewa di Airbnb juga kena kakinya. Oke, jadi yang terluka kalau Novita jadi korban meninggal dunia, tapi ada korban luka lainnya begitu ya pada saat kejadian? Jadi betul. Jadi yang nyewa Airbnb di rumahnya dia kena luka juga, kakinya kena tembak. Jadi sangat tragis dan saya ngeliatnya ini hampir syahid ya, dia lagi bekerja dan kena tembak. Beberapa hari sebelumnya juga ada anak muda kena tembak, seorang anak muslim lagi nonton, tiba-tiba ada anak muda bawa pistol tembak-tembak dan ini cukup mengerikan ya, karena sejak COVID ini banyak kasus-kasus anak muda nih yang udah nggak bisa lagi membedakan yang benar dan membedakan yang keliru. Yang mengerikan kondisi stres tapi memegang senjata. Nah sebenarnya izin persenjataan di sana seperti apa di Houston terutama?
Memang se-Amerika ada suatu sistem hak untuk membela diri ya, hak untuk memiliki senjata itu udah menjadi konstitusi mereka sejak pengalaman mereka dijajah oleh Inggris dan mereka merasa gun ownership itu penting sekali. Cuman sekarang sejak 2012 semakin banyak kasus yang mengerikan, tapi sejak Covid tiba-tiba anak muda sekarang ini yang sudah mulai tembak sesama anak muda dan tidak bisa membedakan lagi. Jadi baru tadi malam aja di San Antonio ternyata ada juga polisi yang apa namanya di ada anak muda yang bandel gitu, akhirnya polisi juga terpaksa tembak menembak juga tadi malam di San Antonio. Tapi itu pun polisinya yang dipecat karena dianggap ini berlebihan. Jadi memang psikologis anak muda semakin ditekan di Amerika dan gun lobbies juga harus mencari keseimbangan ya, antara hak untuk membela diri sama hak untuk terlindungi dari orang-orang yang stres. Ya, dengan kondisi yang bisa kita katakan rawan seperti ini, kalau dari KJRI bagaimana untuk memantau lagi khususnya WNI yang ada di sana, keselamatan WNI yang ada di sana, Pak Andre? Ya memang tetap Amerika negara besar ya. Jangankan di KJRI Houston yang Texas itu kan state yang sangat keras ya. Orang pembunuhan seperti ini hukumannya 100 tahun masuk penjara. Oh, Dan di Texas itu negara bagian yang tidak tanggung-tanggung untuk hukuman mati. Paling tinggi hukuman mati di negara bagian Texas tahun 2019 itu ada 22 orang menunggu hukuman mati. Dan sekarang ini Texas juga keras itu, meskipun dia di bawah usia, dia akan diangkat menjadi dewasa tuh dalam tuntutan hukumnya. Enggak dalam perlindungan juvenile, tapi bisa makan sama seperti dewasa. Jadi bisa saya lihat hukumannya cukup keras di Texas. Kalau buat WNI ya kita lihat semakin banyak dengan kondisi pasca COVID, nggak hanya kekerasan terhadap Asia, tapi juga penembakan semakin meningkat. ya. Dan kalau untuk pelaku penembakan Novita, Pak Andre, apakah sudah diproses hukum sejauh ini? Bagaimana perkembangannya? Yang pasti tadi saya baru sampaikan hukumannya keras, baik dia anak di bawah usia maupun apa namanya tidak sengaja itu Dianggap dewasa begitu ya? sangat keras dan ada itu disebut criminal negligence ya. Jadi bisa antara rata-rata ada antara 2 sampai 100 tahun masuk penjara dan juga ataupun bisa berlipat ganda karena dia lari dari polisi 20 tahun lagi. Jadi masih dikumpulkan. Ada 5 yang ditangkap dan yang 2 ini mereka lagi diperiksa dan belum dikeluarkan hasil dari Behar Police Station karena ini cukup serius. Tapi meskipun kita sakit dan sedih, tapi kita harus bertakwa karena ini memang apes ya. Dia memang tempatnya rawan, tapi ya nggak separah inilah. Tapi ini beberapa seperti ini sudah mulai terkemuka di berbagai wilayah Amerika. Yang kita harapkan saat ini jenazah Novita Kurnia Putri segera dipulangkan ke tanah air dengan lancar, juga proses hukumnya dikawal dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekali lagi kami turut berduka atas berpulangnya Novita Kurnia Putri. Sungguh memilukan kejadian ini. Terima kasih sekali lagi Konsul Jenderal Indonesia di Houston, Texas, Andre Omer Siregar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat pagi waktu Houston, Pak Andre.